Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin mengenalkan diri, nama Taruna Dewasa Muhammad Ihsan Banuntun, NIT 2020-4125. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya terkait dengan peralatan operasi lokomotif DE, yaitu bab 2 dari modul yang telah dibagikan oleh dosen. Nah, sekarang saya akan share screen terlebih dahulu PPT yang saya buat. Nah, eh, peralatan operasi lokomotif diesel elektrik. Nah, di sini gambar dari peralatan operasi lokomotif diesel elektrik. Dengan gambar tersebut menunjukkan skema dalam penempatan peralatan pada lokomotif DE. Nah, lokomotif DE ini lokomotif yang lazim ataupun biasanya digunakan oleh kereta-kereta ataupun lokomotif yang sekarang beredar, mulai dari lokomotif DE, lokomotif CC 201 sampai 205. Selanjutnya peralatan pada yang pertama itu ada peralatan pada switch panel atau SWP. Nah, seperti gambar di bawah ini, peralatan pada switch panel yang terletak pada kabin masinis. Nah, untuk penjelasan yang pertama itu terkait dengan engine control switch atau ECS pada switch panel. Nah, ini terdapat gambar yang mana menjelaskan engine control switch ini berfungsi untuk mengendalikan lokomotif untuk posisi atau kedudukan saklar ECS, yaitu seperti berikut ini. Yang pertama untuk lokomotif pada lokomotif CC 201, 01389, nah posisi stop mesin diesel mati. Posisi run itu lokomotif dapat dioperasikan. Untuk posisi idle mesin diesel hidup tetapi lokomotif tidak dapat dioperasikan. Nah, untuk posisi pump itu posisi untuk memompa bahan bakar pada saat menghidupkan mesin diesel. Sedangkan untuk posisi start itu posisi di mana kita mengengkol ataupun menghidupkan mesin diesel. Nah, di sini setelah tekanan bahan bakar itu mencapai ketentuan, yaitu 2,8 kg per cm persegi. Selanjutnya untuk lokomotif CC 201 01389. Posisi run itu lokomotif dapat dioperasikan, posisi idle mesin diesel hidup tapi lokomotif tidak dioperasikan. Kemudian posisi start, pada posisi ini untuk mengengkol atau menghidupkan mesin diesel setelah sama seperti bahan bakar mencapai 2,8. Namun catatannya di sini posisi pump itu tidak ada ataupun diganti menggunakan tombol FPRB full pump reset button. Nah, posisi stop, untuk posisi stop ini tidak ada, diganti dengan posisi tombol ESP atau engine stop. Itu bedanya. Selanjutnya yang kedua itu lampu indikator pada switch panel. Nah, lampu indikator yang terdapat pada switch panel ini terdiri dari lampu untuk tanda indikator apabila lokomotif mengalami beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama, tekanan yang influence itu rendah atau low oil pressure. Nah, pengaman low oil pressure ini akan bekerja jika putaran mesin diesel itu idle atau kurang dari 0,8 kurang dari 12 PSI atau 0,8 kg per cm persegi. Nah, putaran yang kedua, putaran mesin diesel notnya itu 8 kurang dari 46 PSI atau 3,8 kg per cm persegi. Untuk yang kedua, indikator itu ketika tekanan air itu pendingin rendah atau low water pressure. Nah, pengaman LWP ini akan bekerja apabila putaran mesin diesel idle antara kurang dari 0 sampai 3 PSI, putaran mesin diesel not 8 kurang 14 kurang dari
8 PSI. Yang selanjutnya itu selubung engkol tekanan kelebihan. Terus ada pengaman api atau DAF, detect fire. Pengaman DAF ini bekerjanya itu apabila suhu di dalam ruangan itu lebih dari 163 derajat Celcius, 325. Yang kelima itu mesinnya panas atau hot engine. Juga indikator lampu ini untuk pengaman tersebut. Kemudian ada saringan kertas kotor, engine air filter daily. Nah, apa ini bekerja jika saringan kertas kotor atau saluran antara saringan kertas dengan turbo terjadi hampa. Kemudian yang terakhir itu ground power atau hubung singkat. Nah, pengaman ini bekerjanya itu jika terjadi hubung singkat pada aliran arus power atau tenaga dari main generator ke traksi motor. Yang ketiga, peralatan pada control stand atau master controller. Ini terdapat gambar di mana sedikit memperlihatkan kita terkait dengan posisi-posisi ataupun letak-letak dari peralatan pada control stand master controller. Nah, yang pertama itu automatic brake. Nah, itu pengereman yang bergerak secara otomatis untuk merilis atau melakukan pengereman lokomotifnya sendiri beserta rangkaian kereta api atau kereta atau gerbong. Itu seperti pada gambar di samping terdapat release, minimum reduction, service, suppression, handle off, dan emergency. Ini lebih ke pengereman otomatis di mana pengereman ini biasanya itu kita sebagai pengoperasi ataupun yang mengoperasikan sarana lokomotif ini menggunakannya dengan feeling, di mana feeling itu bisa melakukan pengereman secara smooth. Kemudian ada cut off pilot. Nah, cut off pilot valve ini fungsinya double heading cook. Ada in, ada out, di mana posisi ini tuh lokomotif lainnya dapat dirubah menjadi posisi pas atau passenger atau penumpang dan posisi FRT atau freight barang, yaitu posisi pada saat automatic brake valve dilayani. Nah, untuk posisi out itu saat automatic brake valve itu tidak dilayani atau pada saat multiple unit sebagai lokomotif pengikat. Kemudian independent brake handle. Independent brake handle itu seperti rem tangan lah kalau pada mobil. Cuman ini pada dalam lokomotif independent brake itu ada dua, yaitu release dan application release, di mana ketika lokomotif itu melakukan perjalanan ataupun dijalankan, ya otomatis posisinya release. Untuk application ketika berhenti ataupun parkir, istilahnya itu seperti itu dilakukan atau dalam kondisi application. Yang keempat ada reverser handle. Reverser handle itu gunanya untuk mengendalikan alur atau arah arah lajunya lokomotif, forward atau reverse atau netral. Forward maju ke depan, netral itu tidak bergerak. Nah, untuk mundur itu reverse atau R. Kemudian dynamic brake handle. Nah, dynamic brake handle ini gagang rem dinamis digunakan untuk mengendalikan pengereman, di mana dynamic brake ini biasanya efektif kalau 40 sampai 40 km per jam ke atas. Untuk kecepatan di bawah itu biasanya menggunakan service brake, karena dynamic brake ini tidak efektif karena dynamic brake ini sedikit-sedikit dalam mengurangi dalam melakukan pengereman. Nah, ini posisinya ada off dan setup, di mana rentangnya pengendalian itu B1 sampai dengan 8 dengan gerakan bebas tanpa noting atau pembatasan tahapan. Jadi ya seperti yang service tadi juga, ini menggunakan feeling. Semut itu kita yang mengatur.
Untuk selanjutnya, mechanical interlocking ini juga termasuk dynamic brake ini ada mechanical interlocking, mekanik saling mengunci di antara gagang satu dan yang lainnya. Jadi ketika satunya off atau on atau yang lainnya tidak sesuai itu tidak bisa dilakukan. Yang keenam, throttle handle. Throttle handle untuk mengatur tenaga, di mana gagang tenaga ini digunakan untuk mengendalikan putaran mesin diesel saat ban kosong, atau mengendalikan tenaga putaran mesin diesel saat lokomotif bertenaga. Throttle handle itu dapat digerakkan saat ban kosong, gagang pihak idle, dan RH netral. Nah, itu seperti interlocking yang tadi dijelaskan itu. Lokomotif bertenaga itu gagangnya idle dan RH-nya maju atau mundur. Ya, seperti itu. Throttle juga tahapannya dari 1 sampai 8 sesuai kita sesuai prosedur itu mulai dari 1 dulu, 1 2 3 boleh langsung 8 bisa slip kalau gitu. Kemudian ada posisi kedudukan throttle atau kedudukan throttle handle ini bisa dibaca. Ini juga terkait dengan teknis ya. Kemudian yang 7, lampu indikator yang ada di kontrol. Ada roda slip itu, well slip itu ada indikatornya untuk mengamankan roda apabila slip. Terus pengawas keamanan ini bekerja apabila lokomotif mengalami pitch open. Deadman pedal atau deadman device itu ya ketika kita intinya pengamanan untuk masih ini lah agar nggak ngantuk ataupun tidak fokus atau gagal fokus. Nah, mungkin itu untuk bab 2 presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.